Selain itu, ya kalau sungguh-sungguh dibutuhkan, kami kadang-kadang juga memberi bantuan untuk bangunan fisik, bantuan juga untuk membeli alat-alat transportasi seperti boat, ya, speedboat. Ya. Nah, kita akan supaya tidak berpanjang kata. Oh ya, jadi untuk itu semua, maka KKN hari ini mengajak kita untuk menyaksikan bersama-sama, ya boleh dikata karya kita bersama. Karya kita bersama ini melalui apa yang akan dibagikan, diseringkan oleh Romo Wicak, Pastor Kepala Paroki Kristus Terang Dunia, Tovoi. Ya. Lain kali kita akan ketemu juga, ya mungkin dengan Romo Didik yang di Serawai, dengan Romo Alwi yang di Menukung, pedalaman-pedalaman dari Kalimantan Barat. Selamat mengikuti. Nah, kami minta mungkin Ibu Rahma bisa membantu memaparkan mengenai kerabat kasih misi secara ini global, mungkin apa itu kerabat kasih misi. Ya, mari Bu Rahma, kami waktu persilakan. Oke, terima kasih. KKM ini memang singkatan dari kerabat kasih dan misi. Dari namanya aja kita sudah tahu bahwa ini kerabat itu adalah kumpulan sahabat dan berkaitan dengan misi. Kami adalah sekelompok dari awam yang berada dalam pembinaan dari Romo-Romo CM, Romo-Romo Kongregasi Misi, di mana kelompok awam ini memiliki kepedulian, memiliki empati, dan memiliki suatu rasa untuk membantu para misionaris di daerah pedalaman tentunya, agar mereka bisa mewujudkan karya-karya pelayanan. Seperti kalau image kita adalah pedalaman itu adalah suatu keterbatasan. Memang di pedalaman itu tidak seperti di tanah Jawa ini, penuh dengan fasilitas. Di sana sangat minim. Dan untuk mewujudkan karya-karya pelayanan itu tentu membutuhkan dana. Makanya di sini KKM fungsinya adalah sebagai perpanjangan tangan dari para Bapak Ibu sekalian untuk membantu agar saudara-saudara kita di tanah misi bisa merasakan kasih dan berkat Tuhan. Bertemu dengan Bapak Uskup Surabaya, Monsinyur Sutikno, bersama dengan ofisial CM Romo Edi pada saat itu pembina untuk mewujudkan agar KKM ini sebagai kelompok kategorial resmi di Keuskupan Surabaya. Kantor kami di Pastoran Provinsi CM. Di sini kami biasanya mengadakan rapat rutin sebulan sekali pada saat sebelum pandemi. Dalam rapat ini apa yang kami lakukan? Kami membahas mengenai proposal yang masuk dari para romo misionaris untuk apakah proposal ini layak dibantu apa tidak. Dan kami juga membahas mengenai laporan pertanggungjawaban. Jadi setiap kali ada proposal yang di ACC, itu Romo Misi diwajibkan untuk membuat laporan pertanggungjawaban. Itu. Sekarang saat ini karena pandemi ini tidak bisa bertemu tatap muka, jadi kami biasanya meeting melalui Zoom, juga sama untuk membahas proposal ini dan membahas LPJ. Pada tahun berapa itu ya, 2018, beberapa dari kami anggota KKM berkesempatan untuk meninjau daerah misi langsung. Ini pada saat kami berfoto bersama Romo Supriyadi, saat itu adalah rektor dari seminari di Sintang, Kalimantan Barat. Sekarang beliau sebagai sekretaris di Provinsialas CM. Seminari Sintang ini banyak mencetak calon-calon pastor yang berasal dari Kalimantan, dari suku Dayak. Ini pada saat kami berada di Kalimantan Barat juga, di Nangapinoh, kilometer 4, bersama Romo Aloysius Lero. Sekarang beliau sebagai Romo Paroki di Paroki Santa Luisa Menukung. Ini perjalanan kami beberapa anggota dari kerabat kasih dan misi pada saat kunjungan misi ke Kalimantan Barat.
Ini tidak mudah ya Bapak Ibu, karena terus terang membutuhkan suatu keberanian dari kami orang-orang kota untuk berangkat ke sana, karena memang transportasinya tidak seperti di Jawa, lancar, naik mobil, naik kendaraan yang aman. Di sana itu kami naik speed, dan yang namanya sungai, itu dari sejauh mata memandang itu bukan kayak sungai di Jawa. Jadi kayak lautan, jadi ujung ke ujung nggak kelihatan. Dan perjalanan speed itu bukan dalam waktu 30 menit, 20 menit, tapi sejam, 2 jam. Dan kami memakai itu untuk dari satu kota ke kota yang lain. Yang sebelah kanan itu adalah foto toilet di Lanting. Lanting itu adalah tempat merapatnya speedboat untuk istirahat. Nah, itu adalah toiletnya dari kayu. Yang oranye itu adalah air laut, air sungainya. Kalau kita lihat alamnya Kalimantan indah ya, karena langitnya putih dengan kombinasi sungai yang coklat. Sekarang saya bilang indah, pada saat saya ke sana saya tidak melihat keindahannya karena saya takut. Ini pada saat kami tiba di paroki di Menukung, Kalimantan Barat. Waktu itu Romo parokinya Romo Gani, dan kami disambut dengan tarian adat Dayak sebagai ucapan selamat datang. Pak Mul berkesempatan mencicipi tuak, dan kami disambut makan di kayak di rumah panjang, rumah Dayak, makan bersama dengan beberapa pemuka petinggi umat yang datang ke situ untuk diundang. Ini adalah kami pada saat pergi ke Sungai Dungan. Sungai Dungan itu adalah stasi yang dari paroki Menukung. Perjalanannya tidak mudah karena perjalanannya naik motor. Dan memang bukan jalan rata, jalannya naik turun dan penuh bretok. Kami harus turun beberapa kali supaya kami jalan kaki, supaya tidak jatuh, terguling. Di sini saya melihat bahwa yang membuat saya merasa perjalanan itu yang harusnya sejam setengah menjadi panjang ya, karena naik turun itu dan jalan kaki, dan kita orang-orang kota tidak terbiasa jalan kaki di tanah bretok seperti itu. Kita haus, kita bawa uang. Ya seperti orang kota kan kita pasti bawa uang sedikit ya, tapi tidak ada satupun warung yang menjual minuman atau apapun juga. Tidak ada apa-apa di jalan itu. Yang ada ya tanaman-tanaman seperti hutan-hutan. Dan Bapak Ibu bisa lihat ya, sekolahnya Sungai Dungan itu dari kelas 1 sampai kelas 6, gurunya cuma 1 waktu itu, dan sekolahnya dicampur. Satu kelas itu begitu banyaknya murid dicampur dengan tingkatan yang berbeda, kelas 1, kelas 2, kelas 3 dicampur. Yang kanan itu adalah gambar babi hutan. Di sana banyak babi hutan dan saya surprise, makanya saya foto itu babi hutannya. Ini pada saat kami kunjungi ke Serawai, Kalimantan Barat juga, dengan Romo Suparno. Di sana ada asrama untuk sekolah Bukit Raya, asrama putra dan putri. Kami KKM bertemu dengan anak-anak dan melakukan pembinaan untuk anak-anak di sana, anak-anak asrama putra dan asrama putri. Mereka cukup cerdas, anak-anak Dayak ini cukup cerdas, memang, tetapi kendalanya adalah di fasilitas. Sebetulnya mereka tidak kalah dengan anak-anak di Jawa, hanya terbentur dengan fasilitas dan kebiasaan hidup yang berbeda dengan kita di sini. Ini pada saat kami di Batu Licin, waktu itu kebetulan saya dengan Pak Mul dan Romo Gro yang akan pergi ke sebuah stasi, dan kami terjebak di mobilnya, terpatok lumpur dan tidak bisa jalan. Itu jangan dipikir orang banyak itu adalah orang yang lalu lalang, enggak. Itu pada saat itu tidak ada orang satupun, dan Romo Gro bersama kami ngikuti dari belakang, jalan kaki mencari bantuan. Untung ada sepeda motor lewat, dan sepeda motor ini karena Romo Gro itu adalah seorang misionaris dari Prancis yang terkenal di sana, maka banyak umat yang akhirnya berdatangan untuk membantu menarik mobil ini supaya bisa keluar dari jebakan lumpur. Ini di Batu Licin, di stasi Mandam ini. Ini Romo Satbudi beserta KKM pada saat kunjungan di stasi KA dan Magalau. Romo Satbudi mengadakan misa dan perjumpaan dengan umat-umat di stasi tersebut. Ini pada saat KKM merayakan 400 tahun kesetiaan dan karisma Vincentian di TP saat itu. Kami memakai baju adat Taiwan. Ini terakhir kami mengadakan rekseleksi pengurus KKM
di Semenari Tinggi Langsep bersama Romo Satbudi. Pada saat itu ya juga belum terjadi pandemi seperti saat ini. Jadi semua nggak pakai masker. Ini adalah slogan kami, yaitu kasih itu tanpa batas. Di mana kita yang berada di Jawa, kita yang jauh di Jawa, kita mampu menjangkau saudara-saudara kita yang berada di pedalaman, yang tidak kita kenal. Bagaimana caranya? Ya, melalui KKM dan misionaris di sana. Jadi KKM dan misionaris ini adalah sebagai jembatan bagi para Bapak Ibu sekalian untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan agar mereka, saudara-saudara kita di pedalaman, bisa merasakan kasih Allah. Demikian perkenalan sepintas mengenai kerabat kasih dan misi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rama. Memang ada sukacita tersendiri ya untuk kita bisa ambil bagian, terutama kalau kita langsung terjun ke lokasi misi. Kita bisa belajar banyak mengenal lingkungan yang cukup asing bagi kami semua, khususnya orang kota. Baik, kita akan menuju ke puncak. Kita langsung menuju ke Tovoi, Papua Barat ya, bersama dengan Romo Wicak. Dan mungkin Romo boleh silakan monggo Romo untuk memperkenalkan dan juga untuk memberikan paparan untuk misi di Papua, di Tovoi. Ya, terima kasih. Baik, shalom semuanya, damai sejahtera untuk kita semua. Ya, shalom Romo. Ya. Perkenalkan, saya Romo Wicaksono CM. Ya, saya berasal dari Paroki Santa Maria Blitar, Jawa Timur, dan sejak tahun 2016 saya dipercaya untuk melayani di Paroki Kristus Terang Dunia Tovoi, Keuskupan Manokwari Sorong. Pada sore atau petang hari ini saya akan mengajak Anda untuk jalan-jalan ya, untuk melihat panorama ya, atau gambaran gereja atau paroki ya tempat saya bertugas ya, Kristus Terang Dunia Tovoi ya. Baik, saya akan menayangkan foto-foto sambil nanti bercerita tentang foto apa ini ya. Baik, sudah muncul di layar Anda semua ya? Ya, sudah Romo, langsung ya. Oke, baik. Nah, jadi ini gereja kami, gereja di pusat di Tovoi. Ini menjadi satu kebanggaan umat karena dibuat oleh swadaya umat ya, dan tahun 2013 sudah ya puji Tuhan dapat diresmikan ya. Kita juga bersyukur waktu itu juga ada beberapa ibu-ibu dari KKM yang juga ikut hadir ya di peresmian ini. Di mana letak Tovoi? Ya, kita lihat petanya. Jadi seluruh provinsi Papua Barat itu hanya satu keuskupan ya, Keuskupan Manokwari Sorong. Jadi di kepala burung itu. Tovoi itu berada di sini. Yang di ujungnya di paling ujung di mulutnya kepala burung itu Sorong. Di sini di belakangnya itu Manokwari dan di bawahnya sini itu Tovoi. Ini mouse saya kelihatan ya, mouse-nya ya. Ya, Paul. ada Romo kelihatan ya, lanjut ya, Romo. Baik. Kelihatan. Jadi Tovoi berada di sini. Ini untuk menuju ke sini ya. Kalau dari Jawa ya Anda harus naik pesawat ke Papua, bisa lewat Sorong, bisa lewat Manokwari dan bisa lewat Fakfak. Di sini Fakfak ya. Baru bisa menuju ke Tovoi. Oke, lanjut ya. Oh ya, letaknya ada di Teluk Bintuni. Jadi ini teluk di lehernya ini ya. Ini kali-kali ini saja sudah besar, apalagi kalau pas dari Tovoi menuju ke pusat kabupatennya itu harus nyebrang laut ini ya. Ini kalau ombak juga, wah, ngeri juga. Baik. Kemudian kita akan melihat gereja-gereja atau situasi baik di pusat paroki maupun di stasi ya. Oke. Yang pertama Tovoi ya.
Nah, ini kemarin tanggal 10 Januari, puji Tuhan, Dewan Pastoral Paroki di Tofoy sudah dilantik oleh Bapak Uskup. Ini para pengurus Dewan Paroki semuanya. Ketua Dewan Parokinya ini, Bapak Alfred Inanusa ya. Saya mencoba melibatkan semua kalangan, ya, tua, muda, orang Papua asli maupun orang luar, ya, untuk ambil bagian dalam pelayanan. Nah, ini yang kita kerjakan di saat-saat ini ya. Jadi kami sedang membuat gedung serbaguna atau aula paroki, dan untuk pembuatannya umat Tofoy ya, kami punya kebanggaan ya, kelebihan di bidang gotong royong kerja bakti. Jadi setiap minggu umat setelah sembahyang ya, sore-sore jam 3 sore gitu bergotong royong ya untuk bekerja bakti ya. Itu sudah terbukti waktu pembangunan gereja, pembangunan pastoran, dan sekarang sedang membangun aula ya. Ini yang gendut ini kepala distrik ini, kepala Pak Camat ya. Baik. Ini situasi sekarang. Jadi sekitar 2 minggu lagi, mungkin bulan depan, akan mulai proses untuk cor, untuk dek lantai 2. Kita menggunakan bondek ya. Lalu ini situasi susteran Putri Kasih di Tofoy. Jadi sejak tahun 2018, akhir tahun 2018, saudara-saudari kita, para suster Putri Kasih, mulai berkarya kembali di Paroki Kristus Terang Dunia Tofoy. Mereka menggunakan pastoran lama. Dulu ini pastoran, dan kemudian karena sudah ada pastoran baru, maka yang lama ini yang dipakai oleh para suster dan sudah direnovasi dan digunakan oleh mereka. Ada 3 suster yang mereka juga bergerak dalam bidang pendidikan dan juga pastoral paroki. Ini gambar pembinaan ibu-ibu waktu acara rekreasi ibu-ibu ya. Oke, lalu kita lihat satu persatu gambaran panorama stasi ya. Yang pertama stasi SP1 ya, SP1 atau stasi Materabu Jaya. SP1 itu berarti ini stasi trans, masyarakat transmigrasi ya. SP itu berarti satuan pemukiman ya. Ini gereja SP1, waktu itu ada acara pembaptisan dan perkawinan ya. Jadi waktu menikah itu pasangan ini sudah punya anak sebesar ini ya, dan sekaligus dibaptis. Ini misioner ya, anak-anak misioner di SP1. Bentar. Nah, lalu kita ke SP2 atau stasi Porada. Nah, ini ketika berfoto di depan gereja di SP2. Ini para pastor yang baru selesai asistensi Natal ya. Ini Romo Tom Grace, ini Romo Daniel ya. Ini Romo Richard, saya dan Romo Marianto. Ini mantan pater ya. Lalu ini juga pengurus Dewan Gereja Stasi Porada atau SP2. Oke. Oh, dia agak macet. Oke, yang berikutnya ini TK YPPK Santa Maria di SP2. Salah satu TK yang didirikan oleh Romo CM, dan sampai sekarang masih kita senantiasa perhatikan, kita support untuk proses belajar mengajarnya ya, dan lain sebagainya. Ini letaknya berada di depan gereja di kompleks gereja SP2 itu ya. Jadi anak-anak yang di sini kebanyakan dari masyarakat dari timur, dari Flores ya, sebagian dari Papua. Lalu selanjutnya Padang Agoda. Jadi 4 stasi ini ialah stasi yang terdekat ya. Ya, sekarang Padang Agoda.
Ini foto di depan gereja Padang Agoda. Umatnya tidak terlalu banyak dan mayoritas ya juga Papua dan juga beberapa masyarakat dari timur, dari Flores, dan bekerja sebagian sebagai petani sawit. Ya. Ini foto Romo Provinsial waktu mengadakan kunjungan atau visitasi kanonik sedang berfoto di Padang Agoda. Jadi Padang apa namanya? Sabana kan? Jadi tanah yang luas ya dengan kayak ini kayak lapangan golf ya. Oke. Lalu ke stasiun Gugara. Nah ini ketika selesai turne Natal, asik-asik Natal, lalu sedikit rekreasi di hutan di Gugara ya, cukup mengasihkan ya hiburannya. Ini Romo Daniel di salah satu rumah umat di Gugara. Sekarang Romo Daniel ini studi di Roma ya. Oke, lalu kita ini yang tadi kan stasi yang dekat ya. Lalu kita masuk ke stasi yang mulai agak jauh. Stasi Saengga. Bapak Ibu, saudara sekalian, stasi Saengga ini ialah stasi yang apa namanya dekat dengan perusahaan migas LNG, sehingga kampung ini itu rumah-rumahnya semua bahkan gerejanya itu dibangun oleh perusahaan ya, sehingga terlihat baik ya dan bagus. Di stasi Saengga ini tidak ada tempat ibadah lain ya, hanya ada satu nih, gereja Katolik juga. Jadi 99% umatnya Katolik semua. Banyak ya. Ini ketika Bapak Uskup berkunjung untuk mengadakan apa namanya, menerimakan sakramen Krisma. Bapak Uskup kita ya puji Tuhan, dia pemimpin yang sangat rendah hati dan apa namanya sering turun ke lapangan mengunjungi umat, mengunjungi stasi-stasi. Setiap hari raya Natal dia tidak pernah ada di keuskupan. Dia selalu keliling dari paroki ke paroki untuk merayakan Natal di kampung-kampung gitu ya. Bentar, ini agak macet lagi. Oke. Ini foto tahun lalu pada saat sudah mulai pandemi. Jadi kita tidak bisa mengadakan perayaan liturgi untuk Pekan Suci, sehingga lalu idenya Romo memberkati semua daun palma, lalu kemudian beberapa orang yang dipercaya keliling dengan menggunakan masker untuk membagikan daun palma ke umat-umat. Ya. Jadi berkatnya langsung banyak. Ini di depan gereja Saengga. Saengga itu lokasinya kira-kira ada di sini ya, di dekat air juga. Lalu stasi Onar. Stasi Onar ini ialah satu-satunya stasi di pesisir yang wilayahnya itu memiliki sedikit pasir ya. Kalau yang lain semuanya itu lumpur dan bakau. Kalau Onar ada sedikit saja pantai pasir. Dan di sini mayoritas umat, masyarakat bekerja sebagai nelayan. Nelayan udang. Udangnya besar-besar ya. Kalau sedang musim, wah, itu luar biasa. Ini foto di depan gereja Onar ya, bersama dengan anak-anak sekami, anak-anak sekolah minggu. Dan OMK yang menemani saya turne. Onar ini termasuk dia di batas barat di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni ya, stasi yang paling ujung juga. Ini situasi TK di Onar. Jadi ceritanya sebenarnya sudah berdiri 9 tahun TK ini dan terus disupport oleh KKM juga untuk honor para guru dan lain sebagainya. Kemarin rencana mau kayu-kayunya sudah lapuk, kemudian
untuk belajar sudah kurang kondusif, maka akan direnovasi. Tapi ketika mulai dibongkar, rupanya pada lapuk semua dan akhirnya hampir rubuh dan akhirnya dirubuhkan sekalian, dibangun dari awal. Ini yang kemarin sempat kami proposal juga untuk bantuan renovasi untuk TK Onar. Ada sekitar 50 anak dari stasi Onar yang belajar di sini, anak-anak kecil, anak-anak TK. Ya. Ini koordinasi misi umat paroki MUP. Jadi mulai tahun ini, tahun 2021, paroki mencanangkan program misi umat paroki. Jadi mirip dengan misi umat Vincenzian, tapi skalanya kecil, praktisnya kurang lebih sama dengan misi umat Vincenzian. Jadi pada minggu kelima kami mengerahkan banyak perhatian, kita curahkan ke satu stasi full, seminggu kita tinggal di sana, semua romo di situ, perwakilan dari Dewan Paroki dan juga semua petugas-petugas yang diperlukan, ya, tim untuk tinggal di stasi tersebut untuk melakukan pembinaan apapun itu, ya, semua yang bisa dilakukan, pembinaan katekese, liturgi, pelayanan sakramental, bahkan pendampingan belajar, latihan semua, kunjungan, sensus umat, semua yang bisa dilakukan, ya, penyuluhan kesehatan dan lain sebagainya. Itu gambaran misi umat. Jadi Onar itu posisinya kira-kira ada di sini, di pinggir sini, ya. Baik, selanjutnya stasi TMB. TMB itu singkatan dari Tanah Merah Baru, ya. Jadi ada Tanah Merah Lama yang sekarang itu posisinya tepat ada di yang dipakai oleh perusahaan migas bibit tangguh LNG itu. Jadi kampung ini hasil relokasi dari Tanah Merah Lama, ya. Jadi dibuatkan semuanya juga sama dengan Saingga tadi, tapi ini lebih dekat lagi dengan LNG posisinya, kampungnya, sehingga dia rumahnya, tempat ibadahnya, semua dibuatkan oleh perusahaan. Umat masyarakat tinggal pindah lalu masuk rumah, ya. Itu saja. Jadi ini gerejanya, ketika foto bersama dengan umat, ya, ini sebelum pandemi, sama dengan anak-anak juga. Ini situasi di dalam, ya, gereja ketika misa. Ya. Ini di depan pastoran ketika kami mengadakan rekreasi ibu-ibu paroki, ya, mak-mak semua nih. Lalu ke TMB rekreasi di bersama dengan ibu-ibu paroki di TMB. TMB itu dekat LNG sini kurang lebih. Nah, sekarang kita ke stasi LNG. Ini stasi perusahaan migas. Ya. Jadi di dalam perusahaan itu ada juga banyak karyawan yang beragama Katolik, yang juga, ya, menjadi bagian dalam paroki kita, Tofoy, yang kita layani. Namun sejak pandemi itu, ya, sudah 1 tahun lebih, saya belum bisa masuk kembali untuk melayani di dalam site perusahaan itu, sehingga, ya, kita support dari luar untuk pelayanan-pelayanan tersebut. Jadi mereka pimpin sendiri yang di dalam. Ini situasi ketika mereka sedang ibadat, ya, di tengah pandemi. Umatnya sebenarnya cukup banyak, ya, umat dari stasi LNG. Ini ketika mereka sedang latihan musik, ya, mempersiapkan untuk latihan. Gerejanya ini gerejanya kayak di kontainer gitu, ya, camp gitu. Ini ketika saya berada di dalam perahu yang mengantar ke perusahaan bersama umat kita yang juga seorang polisi, ya. Perahu LNG, ya. Kadang satu perahu ini penumpangnya cuma saya saja, ya, untuk jemput, ya. Kita bersyukur bisa difasilitasi, ya, waktu itu. Oke. Jadi LNG itu kurang lebih posisinya di sini.
ada jetty atau pelabuhan yang agak menjorok ke laut, lumayan jauh, karena untuk kapal besar untuk membawa itu ya, LNG-nya itu ya, di sini kurang lebih. Baik, lalu stasi selanjutnya yang ke-10 ini stasi Babo. Stasi Babo, gerejanya cukup bagus, baru tahun lalu kalau tidak salah, akhir tahun 2019 itu diresmikan. Ini gereja baru Babo. Babo itu pada mulanya ia pusat paroki sesungguhnya. Ya, kemudian karena satu dan lain hal, pusat paroki dipindah dari Babo menuju ke Tofoy. Babo itu satu pulau kecil saja, sehingga kalau kemana-mana harus menggunakan transportasi air, dan itu cost-nya tentu lebih besar ya. Sehingga dipindah ke Tofoy, yang akses jalan kemana-mana lebih bisa lebih murah ya. Ini ketika acara peresmian gereja ya, prosesi adat peresmian gereja Babo yang baru tadi. Umatnya beragam di sini, ada semua agama ada, dan bahkan orang Papua yang Muslim dan berjilbab juga banyak di sini ya. Jadi pulau kecil ini malah sejarah keluar masuknya agama itu sesungguhnya ya ada di sini ya. Babo itu pulau kecil sendiri, dia ada di sini. Kalau di Tofoy dari sini harus naik perahu ke sini sampai ke sini. Ya. Lalu stasi Wimbro, sama seperti Babo, kalau menuju ke Wimbro harus naik perahu juga. Dan ini foto gereja stasi Wimbro, nama pelindungnya Santo Vincentius Apaulo ya. Umatnya tidak terlalu banyak, dan kebanyakan mereka berprofesi sebagai nelayan kepiting ya. Kalau onar tadi udang, kalau ini kepiting. Ini ketika selesai upacara sakramen perkawinan ya. Jadi baru menikah nih. Mace-mace yang sudah usia begini baru menikah. Memang sudah biasa di sini. Jadi anak sudah 3, 4, 5 sudah punya cucu ya, baru terus nikah ya. Jadi situasinya seperti itu. Ini perahu yang kami gunakan menuju Wimbro. Saya bersama dengan anak-anak OMK dengan motoris menuju ke Wimbro. Ini perahu yang dibantu oleh kerabat kasih misi dan juga oleh kongregasi misi dalam pembeliannya ya. Jadi Wimbro itu berarti di sini. Kita ke sini. Di sini. Oke. Aroba sekarang ya. Nah, ini stasi Aroba. Ini juga mayoritas umatnya itu orang Papua, banyak sekali. Dan menurut saya inilah yang ke depan harus mulai dipikirkan sebagai praparoki untuk perkembangan selanjutnya ya, karena untuk pelayanan yang jauh supaya lebih lebih baik lagi ya. Jadi ini kami waktu setelah sembahyang lalu foto bersama sebelum pandemi ya. Gerejanya kurang lebih seperti ini ya. Sedang dalam proses pembangunan gereja baru juga, karena gereja yang lama ini tidak bisa menampung umat yang banyak. Tapi prosesnya masih lama ya. Sekarang masih baru penggusurannya. Ini Dewan Gereja Stasi di Aroba, Santo Andreas Aroba. Ketua stasinya ini Bapak yang kecil namanya Frans Surinde. Ini sekali waktu misa kala pandemi ya, saya mewajibkan mereka menggunakan masker ya. Dan ya sekarang sudah tidak lagi ya. Sempat pada tahap tertentu umat pada cukup takut ya, dan akhirnya semuanya juga mau pakai masker. Aroba itu posisinya ada di sini ya. Dari Tofoy, ini kalau Anda melihat ada kayak
bagian yang terang-terang ini semuanya ini sawit ya, perusahaan sawit. Jadi kalau menuju ke Aroba harus jalan ke sini, darat semua terus ini, belok sini, di sini kurang lebih Aroba. Lalu Yaru. Nah, Yaru ini juga kampung yang kecil, hampir semua Katolik ya, semua orang Papua. Ini anak-anak sekami yang ada. Sekami itu ya Serikat Karya Anak Misioner ya. Ya sama dengan Bina Iman Anak Katolik ya, BIA. Atau juga anak-anak sekolah minggu. Ini gerejanya, gereja di Stasi Yaru. Ini foto diambil baru kemarin, minggu kemarin ya. Situasinya baru hujan ya. Ini situasi SD di Kampung Yaru. Jadi sebenarnya SD-nya cukup memprihatinkan ya. 2 unit. Ini juga di sini bangunan SD juga. Jadi kalau Anda melihat itu seperti kandang ayam nanti di dalamnya itu. Dan gurunya juga sangat, waktu saya datang itu juga hanya 1 guru dan sedang bawa anak bayi, anaknya dititipkan ke muridnya. Jadi di kelasnya digabung-digabung, gurunya masuk sini, selesai dia pindah lagi ke kelas yang satunya lagi, gitu ya. Itu sudah. Yaru juga masuk di kali-kali itu ya, kali-kali di sini. Oke. Lalu stasi Moniara. Jadi yang ini tadi Saingga, Onar, TMB, LNG ini juga satu wilayah. Jadi pesisir 1, lalu ini pesisir 2, Babo Wimbro, Aroba Yaru. Sekarang kita masuk ke stasi-stasi darat yang pedalaman ya. Yang pertama Moniara atau kilo 67. Ini stasi Moniara. Jadi semua orang Papua ya, tidak ada orang lain. Semuanya orang Papua dan Katolik. Ini ketika setelah selesai ibadah, berfoto di depan gerejanya. Sayang saat ini situasi di stasi Moniara menjadi tidak seramai ini lagi, sehingga kampung ini hampir sepi, hampir tidak ada orang sama sekali ya. Sepi ya. Oke, ini jalan menuju Moniara. Ya. Kami bersyukur waktu itu agak kering ya. Meskipun ini kolam-kolam, tapi situasinya kering sehingga motor masih bisa jalan ya. Saya bersama dengan anak-anak OMK. Ini kadang-kadang kalau tidak pakai motor ya pakai mobil. Kalau mobilnya lagi bisa. Tapi ketika jalan hancur, begini sudah ya yang terjadi pada mobil kita. Kasihan sekali ya. Jadi memang bisa tembus, tapi ya itu sudah bempernya copot semua ya dan lain sebagainya. Ini harus pakai double gardan ya. Kalau tidak bisa tembus. Mobil ini bukan kita beli, tapi disumbang oleh pemerintah daerah, oleh Bapak Bupati pada saat peresmian pastoran. Jadi itu Moniara. Jadi arah-arahnya dari Tofoy tadi ke arah selatan terus arah sini ya. Nah, di sini. Selanjutnya stasi Purwata ya. Purwata ini gereja stasi Purwata. Purwata itu ada 3 kampung, semuanya Katolik. Semuanya orang Papua asli ya. Dan pada periode yang lalu memang pelayanan di sana itu hanya dilayani pada minggu ke-5 saja karena jalannya yang akses jalan yang jauh dan sulit dan ya kita tidak punya transportasi yang bisa ini dan juga dana dan lain sebagainya ya sehingga hanya dilayani ke-5. Lalu pada periode ini kita coba tingkatkan pelayanan semua stasi sebulan sekali ya, diusahakan. Ya kalau tidak tembus ya baru nanti pengecualiannya. Ini gerejanya ya, gereja stasi Purwata.
Di sini juga situasi pendidikan dan kesehatan juga cukup memprihatinkan. Akses pendidikan ya seperti jalan Pinasius, justru orang-orang yang dipercaya untuk melayani, untuk tugas pelayanan malah pergi ke kota-kota ya, tinggal lama-lama di kota, duit habis di sana ya. Jadi yang guru-guru, para pelayan, para suster perawat, semua dokter itu pergi ke pusat kota, di Bintu nih. Jadi di kampung-kampung ini akhirnya banyak anak-anak yang tidak sekolah, ya, banyak yang berkeliaran, kasihan. Orang sakit juga banyak. Ya, seperti itu. Ini pembekalan Dewan Gereja Stasi Purwata. Jadi program jangka pendek setelah saya menjadi pastor paroki. Jadi yang pertama-tama saya ingin membentuk sistem yang baik dahulu dengan melibatkan banyak orang, dengan membentuk dewan paroki dan dewan gereja stasi yang baik dan bisa menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik pula. Maka ini sebelum pelantikan saya memberikan pengarahan kepada para pengurus gereja untuk tugas-tugas dan tanggung jawab mereka. Ini juga jalan ke Purwata ini lebih jauh dan lebih hancur lagi ya. Jadi kadang memang seperti ini yang kami alami. Jadi harus berjuang berjibaku dengan lumpur-lumpur seperti ini. Kurang lebih ya mungkin gambarannya seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Rahmat tadi ya. Situasi dengan Kalimantan mungkin agak mirip-mirip ya. Jadi Purwata dia lebih ke selatan lagi. Selatan, dia dekat dengan Kaimana. Di bawah ini Kaimana ya. Lalu stasi Mariadi. Untuk menuju ke stasi Mariadi, Kampung Mariadi, kita harus melalui satu jembatan gantung kecil ini ya. Jadi pada waktu itu saya bersama dengan para suster melayani di sana ya, lewat jembatan gantung ini. Dan umatnya juga sama. 100% Katolik semua ya. Setidaknya di KTP ya. Ini waktu perayaan Kamis Putih. Di gerejanya masih belum ada, mereka menggunakan Gua Maria. Ya. Gua Maria itu dalam arti rumah Maria ya, Domus Maria. Ini pada waktu Natal dan pada waktu itu ada sambut baru atau komuni pertama ya. Anak-anak di stasi Mariadi. Oke, itu layanan di dekat Purwata ya, sekitar sini ya. Oke, lalu yang terakhir stasi Rendo, stasi yang paling jauh ya, kurang lebih 120 km dari pusat paroki ya. Saat ini gereja stasi Rendo sedang direnovasi ya, sedang dibangun dan ya kita bersyukur tahun lalu itu akhir tahun lalu dapat bantuan dari pemerintah juga, pemerintah daerah untuk renovasinya ya. Gerejanya ini pas di puncak bukit ya, gereja Rendo paling jauh. Ini ketika dalam perayaan Natal juga dalam penerimaan sakramen ya. Tahu sakramen apa? Sakramen perkawinan ya. Jadi waktu itu ada 17 pasang ya, langsung menikah. Itu memecahkan rekor saya. Baru pertama kali itu. Jadi 17 pasang ditambah langsung baptis dengan anak-anak mereka. Jadi memang saya meneruskan kebijakan dari sistem yang terdahulu, kurang lebih yang sudah 10 tahun terdahulu, bahwa anak-anak yang dibaptis itu orang tuanya harus menikah. Jadi kalau belum menikah, belum bisa. Dan akhirnya kalau pas mereka sudah menikah semua, langsung pada waktu itu anaknya bisa langsung baptis. Ya. Ini pembaptisan dari anak-anak yang tadi menikah itu ya.
Ada banyak sekali. Oke, bentar. Jadi itu kurang lebih gambaran kita keliling-keliling melihat panorama di wilayah Paroki Kesusastraan Dunia Tofoy. Jadi ini turne terakhir saya pada minggu kemarin tanggal 13. Karena jalan yang sangat hancur, harusnya saya menuju ke stasi Purwata dan sekitarnya, tapi tidak berhasil. Kami memakai 2 motor, 1 motor rusak di jalan, ya, jadi mogok dan akhirnya harus kami tinggal di jalan. Dan yang satunya juga tidak bisa tembus juga, bannya ban aspal, jadi tidak bisa menembus lumpur-lumpur itu ya. Akhirnya kami harus balik jalan dan minta bantuan. Ya, puji Tuhan, dapat bantuan naik truk. Ini truk perusahaan orang-orang yang bikin jembatan ya, di jembatan-jembatan di Papua itu kan terus dibikin kan. Sampai di Aroba jam 7 malam ini. Romo Wicak, kalau saya lihat tadi itu umatnya itu tidak semua dari Papua ya. Apa ada transmigran juga ya dari situ ya? Iya, jadi komposisi umat di Paroki Kesusastraan Dunia Tofoy itu ya memang mayoritas orang Papua, tapi juga ada umat dari Nusantara juga ya. Jadi ada dari yang terbanyak kedua dari Flores, dari timur. Selanjutnya dari pokoknya daerah-daerah Ambon situ ya. Lalu selanjutnya dari Sulawesi. Dan yang paling sedikit itu dari Jawa. Nah, Jawanya paling sedikit. Itu kehidupannya bagaimana, Romo, rata-rata penghidupan mereka? Mata pencarian mereka bagaimana? Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, masing-masing wilayah itu berbeda mata pencahariannya. Yang di wilayah dekat perairan, mayoritas mereka bekerja sebagai nelayan ya. Di Onar, nelayan udang ya. Di Wimbro, nelayan kepiting. Juga ada yang masyarakat yang mulai bercocok tanam, bertani, tapi pertanian yang sederhana, jadi menanam ketela, menanam pisang, ya seperti itu. Terus ada juga petani pala di wilayah di wilayah Purwata itu juga Purwata, Mariedi, Riendo itu mereka juga panen pala yang dijual di Pak-Pak, ya, sehingga itu cukup untuk kehidupan mereka. Selain itu, yang di wilayah pusat paroki itu sangat beragam. Jadi mereka banyak juga yang mengenyam pendidikan sekolah, sehingga ya ada yang jadi guru, ada yang jadi pegawai kampung, ada yang usaha-usaha berjualan dan lain sebagainya. Ya. Kurang lebih begitu. Begitu, Brahma. Kalau melihat kehidupan mereka seperti itu, Romo, kalau kami boleh tahu bagaimana Romo mencukupi untuk kebutuhan operasional di paroki itu. Untuk kan mungkin transportasi juga mesti pakai ada bensin ya, Romo. Untuk apa kayak speedboat kayak apa? Itu bagaimana Romo mencukupkan untuk operasionalnya? Baik, terima kasih, Bu. Jadi memang untuk transportasi kami, untuk pelayanan terutama di stasi-stasi, di kampung-kampung itu cukup besar ya. Apalagi kalau menggunakan transportasi air, itu lebih besar lagi. Sejauh ini ya kita mengusahakan yang terbaik. Yang pertama tentu dari derma atau kolektor paroki, tapi itu masih belum cukup ya saya kira, karena kita satu minggunya itu kolektor kurang lebih sekitar 700.000 itu di pusat paroki untuk kolektor saja. Selanjutnya yang kedua ya kita mengusahakan dengan usaha paroki, jadi menjual barang-barang rohani ya,
rosario, mada bakti, puji syukur, buku doa, seperti itu. Itu kami beli di Jawa atau ada sumbangan kami jual di sini lagi ya. Terus selanjutnya dari pihak stasi juga, dari masing-masing stasi mereka juga ada dana solidaritas antar stasi, yang mana kan sekali turne itu 2 sampai 4 stasi langsung sekaligus kan. Nah, sehingga di satu stasi itu dia punya kewajiban untuk mengantarkan ke stasi yang berikutnya. Itu kadang-kadang jasa itu diganti dengan uang bensin atau dengan bensinnya, kadang-kadang diuangkan, sehingga itu cukup membantu sekali dalam operasional untuk turne, untuk pelayanan. Ya, terima kasih, sharingnya luar biasa. Saya jadi sedikit bisa memahami kalau Romo-Romo misi pulang ke Surabaya, kemudian difasilitasi Pak Yusef untuk check up di tempatnya Pak Yusef, itu yang luar biasa adalah Romo-Romo misi itu biasanya malah bintangnya tidak ada. Sehat semuanya, bebas kolesterol, bebas macam-macam. Saya jadi tahu ternyata perjuangan yang begitu luar biasa. Sayangnya tadi tidak ditunjukkan oleh Romo Wicak ya. Kalau di pastoran itu yang dimakan apa tadi ya? Apa kayak Romo Satbudi pada waktu di paroki Kristus Raja dulu ada ibu-ibu yang kirim seafood, kirim spaghetti atau apa itu sehingga pastoran itu berlimpah makanan atau gimana itu Romo Wicak ya? Itu pertama. Yang kedua tadi kan stasinya begitu luas, jaraknya begitu jauh. Timnya Romo Wicak itu apakah bisa merangkul semua umat di stasi itu? Nah, itu gimana cara mengaturnya Romo Wicak ya? Tim yang di sana itu ada siapa saja? Dan saya dengar kan juga ada suster-suster putri kasih juga. Apakah itu bersinergi dengan paroki ataukah memang berkarya di tempat yang tersendiri-sendiri gitu ya? Saya memang yang ketiga ini pertanyaan tidak bisa membayangkan kalau tadi ada kapal, kemudian ada mobil, kemudian untuk perjalanan itu dengan kolektor 700.000 itu mengaturnya bagaimana ya? Itu kok saya jadi pusing kalau bisa mendengarkan itu ya. Romo Wicak mungkin bisa sharing Romo. Baik, terima kasih Romo Sigit. Jadi yang pertama, situasi di pastoran, di pusat paroki, makan apa? Jadi memang yang di pusat ini fasilitas cukup ya, sangat cukup, dan mulai kurang lebih akhir tahun kemarin saya minta tolong pada seorang umat untuk memasakkan di pastoran sehingga cukup makannya. Saya tidak setuju kalau dibilang tidak ada bintangnya ya. Jadi kadang-kadang ya tergantung orangnya juga ya. Apalagi di sini kan ada kepiting, udang, ada daging-daging, rusa, babi segala macam itu kan. Jadi mereka hanya jerat saja di hutan, pasang perangkap, dapat babi, dapat rusa, itu sudah. Memang kadang kalau di Jawa kan kalau Romo makan banyak umat yang bayarin ya. Kalau di sini kebalikannya ya. Romo yang bayarin umat makan. Tapi ya kita bersyukur tidak kekurangan ya. Artinya tadi kita minta tolong ibu salah satu umat untuk masak. Dia masak sekali untuk siang, lalu malamnya kami panaskan lagi. Pagi masak sendiri ya. Kurang lebih seperti itu. Ya dengan honor yang ya agak sedikit pelayanan lah. Jadi tidak terlalu banyak juga. Lalu untuk tim misi tadi memang kita ingin melibatkan semua banyak pihak Romo Sigit ya. Ke depan saya berharap juga ada tim-tim narasumber yang mumpuni yang bisa kita datangkan, entah itu di luar paroki maupun yang di dalam paroki. Tapi yang jelas untuk kalau turunnya biasa memang jadi begini, ada 2 pastor, jadi kita bagi tugasnya minggu ini 1 pastor di pusat paroki dan di stasi terdekat SP1, SP2 Padang Bugara tadi. Yang satunya turne ke stasi yang jauh. Minggu depan di Lukir, 1 di paroki, satunya di yang jauh. Ngajak anak-anak OMK, perwakilan Dewan Paroki. Lah, para suster putri kasih tadi yang saya katakan sempat
ikut dengan kami pula turne-turne di stasiun yang jauh, dan itu cukup membantu. Namun sekarang situasinya ini mobil yang tadi dipakai itu sudah rusak ya, sudah ada berapa bulan ya di faktor di bengkel dan belum bisa kembali. Dan untuk itu, dan sekarang cuaca sedang musim hujan, sehingga tidak memungkinkan untuk para suster bisa ikut turne di tempat-tempat yang jauh tersebut. Maka saya memberikan kepercayaan kepada para suster untuk melayani di stasiun-stasiun yang terdekat yang memungkinkan mereka untuk tempuh. Ya. Itu pun ya, baru-baru ada suster yang melayani untuk pimpin ibadat sabda dan komuni, begitu pas perjalanan jatuh, naik motor jatuh, kasihan juga ya. Maka saya selalu mencari umat yang bisa mengawal, mengantar mereka untuk pulang balik supaya bisa aman ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, memang mereka punya karya pelayanan sendiri, pendidikan, yaitu pendampingan belajar anak-anak di kampung-kampung untuk membaca, untuk menulis, untuk berhitung ya. Setiap sore ada pendampingan belajar, dan itu fokus mereka di karya pendidikan non formal. Lalu selanjutnya, memang ke depan untuk yang program misi umat paroki yang saya canangkan tadi, saya berharap juga semua pihak termasuk para suster putri kasih bisa ikut ambil bagian persis seperti misi umat yang bisa kita lakukan di Jawa itu ya. Dan untuk yang pertama kemarin di Onar memang masih belum, karena para suster masih pas tabrakan dengan agenda lain. Ya, nanti saya berharap bulan Mei nanti ada minggu kelima lagi, saya berharap para suster juga bisa ikut ambil bagian. Lalu untuk manajemen keuangan memang ya kita memaksa diri untuk bisa berusaha mandiri tanpa subsidi keuskupan. Jadi ya itu tadi kerjasama dari semua pihak, dari ya umat paroki sendiri, dari kolekte, dari usaha paroki, dari menjual barang-barang rohani tadi, juga dari stasi kalau turne ya. Dan di luar itu ya, kalaupun ada sumbangan itu sifatnya aksidental. Jadi dari pemerintah kadang-kadang dia juga sumbang, dari marga-marga. Jadi orang Papua di sini kalau dapat hak ulayat begitu ya, dapat duit dari perusahaan, mereka juga berbaik hati mau memberikan persembahan. Romo, ini dari marga Dorisara kasih sumbangan ke gereja 2 juta gitu ya. Lah, yang kedua yang sesungguhnya sangat membantu sekali itu ketika waktu bisa melayani di dalam stasi LNG tangguh perusahaan migas itu sekali berangkat antara pokoknya sekitar minimal 2-4 juta sekali misa itu pasti dapat ya, dan itu sangat membantu sekali. Ya, untung kita punya tabungan itu di tahun-tahun sebelumnya karena hampir setahun lebih ini kita tidak bisa masuk di LNG ya, jadi cadangan itu yang kita pakai, dan kita bersyukur umat di sana juga baik-baik. Mereka dari mana-mana, dari keuskupan mana yang bekerja di LNG, dan ketika hari raya seperti itu kita harus mendatangkan para pastor asistensi untuk melayani, harus banyak pastor. Mereka juga peduli, mereka tanya dan lain sebagainya, mau memfasilitasi tiket pesawat dan lain sebagainya untuk supaya bisa membantu di Tovoi. Meskipun di tempat mereka sendiri di dalam perusahaan para pastor itu tidak bisa masuk karena prosedur yang rumit ya, safety first tadi ya, yang harus ini. Jadi itu kurang lebih Romo Sigit yang bisa saya sampaikan. Baik, makasih Romo Icak ya. Ya Romo, ada pemasukan, ada pertanyaan dari Pak John, mungkin apa yang membuat semangat Romo untuk berkobar terus di dalam medan yang sulit ini Romo? Nah itu mungkin Romo, gimana Romo? Terima kasih. Jadi memang kalau kita melihat medan pelayanan geografis yang mungkin sulit ini ya, kalau kita melihat pasti, wah ini orang sudah malas duluan ya. Tapi bagi kami, bagi saya sendiri secara khusus, ketika dipercaya Tuhan untuk melayani di ladang Tuhan, meskipun sulit, ya, saya sukacita, meskipun berat itu saya sukacita. Dan ketika tiba di sana,
tiba di tempat bersama dengan umat, berjumpa dengan umat Allah yang di sana, anak-anak kecil tadi, orang-orang Papua tadi yang jarang dilayani. Wah, itu sukacita tambah lagi ya, bersama dengan umat Allah. Ditambah lagi bersama dengan mereka semua umat Allah itu, ya kita bisa sama-sama merayakan perayaan syukur, ekaristi, perayaan sakramental ya, perayaan keselamatan, memuji memuliakan Tuhan. Wah, itu luar biasa sekali bagi saya. Itu upah yang luar biasa. Dan apa namanya? Tentu pokoknya kalau ya kita bekerja buat Tuhan, seperti Tuhan bersabda sendiri, carilah dulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan bagimu. Jadi saya tidak pernah merasa khawatir akan kekurangan atau kehabisan duit dan lain sebagainya. Pokoknya saya berkarya saja, saya mulai semua, nanti Tuhan yang akan bantu untuk menyelesaikan, mencukupi segala kekurangan saya. Amin. Dari Bu Indri, mungkin tadi kan kita lihat ada selain dari kongregasi misi, ada Putri Kasih, apakah ada odo-odo lain Romo yang membantu Romo di sana pelayanannya itu Romo? Kalau di wilayah paroki sejauh ini masih Putri Kasih ya. Jadi yang di paroki CM, susternya Putri Kasih. Yang lain tidak ada. Tapi kalau tingkat TPW atau tim pastoral wilayah atau KPKPAN atau Dekenat itu ada dari suster-suster TMM. Jadi itu berada di pusat paroki Bintuni ya. Jadi di TPW Bintuni saat ini ada 3 paroki dan juga 1 praparoki. Dan susterannya ada 1 yaitu TMM. Dan kita bersyukur yang di Tofoy juga ada 1 susteran Putri Kasih yang membantu untuk pelayanan kita. Romo Wicak, perasaan saya sungguh campur aduk ya dengar keseluruhan sharing Romo malam ini antara prihatin dan syukur. Ke depan Romo untuk jangka pendek ataupun jangka panjang, kira-kira apa yang bisa kami bantu untuk mendukung karya-karya misi Romo di Tofoy ini, terutama dalam hal pembinaan ya, atau mungkin dalam hal sarana penunjang kegiatan misi di sana. Baik, terima kasih Ibu. Jadi yang jangka pendek dan jangka panjang, jadi kurang lebih ya poinnya bantuan apapun sangat berguna bagi kami ya. Tapi pertama-tama saya mengharapkan bantuan doa dari para saudara sekalian supaya semangat misi kami terus berkobar, diberi rahmat kesehatan, sukacita, dan terus semangat dalam pelayanan ya. Dan yang kedua, tentu yang paling dekat ya ini mau hari raya, kami perlu mendatangkan para pastor juga untuk membantu pelayanan kan. Di setiap Natal Paskah kita dari semua stasi tersebut ya setidaknya ada 4 atau 5 pastor yang harus dibagi untuk melayani itu. Saudara 2, saya dengan Romo Due, 3 harus cari ya. Dan kalau sudah dapat harus dibantu untuk transportasinya juga ya. Dan pasti salah satunya ada pastor dari Jawa, dari CM yang membantu untuk pelayanan. Yang kedua tentu dengan sarana prasarana tadi, ini situasinya sekarang mobilnya sedang rusak. Memang mobilnya tidak beli, tapi untuk biaya perawatan, maintenance, bengkel dan lain sebagainya cukup besar ya. Juga motor yang tadi saya bilang turne terakhir itu motor 1 sekarang masih tinggal di hutan sana, jadi belum bisa diambil, dan praktis ya itu. Setidaknya kami perlu kendaraan motor 1 lagi untuk bisa melayani turne-turne di kampung-kampung. Memang kalau pakai motor memang juga capek lelah, tapi dia cukup bisa menembus jalan-jalan hancur, lumpur-lumpur itu ya. Motor bebek yang biasa saja itu bisa bawa barang dan bisa tembus. Pokoknya harus tahu celahnya ya, harus handal bawanya. Kalau untuk program rutin ke depan, tentu ya kita harus meneruskan program pembinaan pendidikan. Jadi saya bersyukur karena dari Kerabat Kasih Misi telah membantu kita, paroki Tofoy,
di dalam mendukung program pendidikan, honor para guru, guru-guru honorer, dan juga renovasi sekolah-sekolah itu ya, dan juga untuk sarana prasarana yang lain berkaitan dengan pendidikan. Dan ya sekarang masih berlangsung dan saya berharap kedepannya masih bisa terus dibantu ya. Jadi sekarang ada sekitar 3-4 guru honorer yang masih dibantu untuk honornya, gajinya tiap bulan oleh KKM. Sisanya pelan-pelan mereka mengurus untuk kontrak daerah. Jadi pendidikan di TOFOI memang agak complicated, mengingat pemerintah daerah itu dia maksudnya ingin menggratiskan pendidikan, tapi seringkali malah jadi rumit ya, jadi kurang bertanggung jawab, baik orang tua, guru, anak-anak juga, jadi repot ya. Mending bayar tapi semuanya serius dan malah bisa berkembang ya. Tapi ini jadi sulit ya. Sistemnya juga guru-guru kalau mau ambil duit harus ke kota segala macam ya. Itu yang membuat kita harus berpikir keras. Dan yang selanjutnya jangka panjang sekali dan memang kita harus banyak berdoa. Seperti yang tadi Anda melihat di pusat paroki kita sedang membangun gedung serbaguna atau aula. Aula itu tentu bukan hanya sekedar bangunan, tapi kita mempunyai banyak tujuan mulia di balik itu. Itu saya meneruskan dari artinya desain itu saya meneruskan dari pastor paroki sebelumnya, tapi bahwa tujuan mulia di balik itu ya tentu saja saya sangat mendukung sekali ya. Jadi situasi di kampung-kampung di mana banyak anak-anak muda yang mungkin mabuk-mabukan ya, banyak yang kemudian ke kegiatan yang negatif dan lain sebagainya, itu nanti dengan adanya aula semua kita coba arahkan ke hal yang positif, maka gedung itu benar-benar kita buat serbaguna ya, untuk olahraga indoor, untuk pertemuan macam-macam, untuk program kegiatan gereja, kerohanian gereja, program kesenian ya, program penyuluhan pendidikan, semua nanti akan kita gunakan aula itu untuk sarana-sarana itu. Dan itu saya berharap ya semoga sesegera mungkin dapat diselesaikan ya. Itu kurang lebih yang bisa saya katakan. Terima kasihlah untuk semua yang saudara mau sharingkan pada sore hari ini. Untuk Bapak Ibu sekalian, setelah kita mendengarkan dari Romo mengenai penjelasan Romo di sana, menjalani perutusannya, suka dukanya, dan bagaimana pelayanannya kepada saudara-saudara kita di daerah pedalaman itu, tentu di mana pelayanan itu dalam bentuk apapun juga tidak lepas dari pendanaan. Maka kami mohon mengetuk hati dari para Bapak Ibu sekalian, kiranya kita bisa menjadi perpanjangan tangan dari Tuhan supaya membantu para misionaris daerah misi di daerah terpencil itu, agar kita bisa sebagai perpanjangan tangan untuk menjadikan berkat bagi saudara-saudara kita di sana, agar mereka bisa juga merasakan kasih Tuhan melalui tangan kita semua. Di sini ada pundi misi dari KKM, Bapak Ibu boleh screenshot. Setiap saat Bapak Ibu boleh menjadi member kami, mau setiap bulan atau mau tiap 3 bulan kah, atau mau berapa ada, mau memberi, itu boleh. Karena buat kami, saya percaya bahwa setiap rupiah yang Bapak Ibu berikan itu akan sangat berarti bagi karya misi halaman dan juga bagi saudara-saudara kita di sana. Sekian saya kembalikan kepada Pak Mul. Iya, baik. Terima kasih Romo, terima kasih untuk Bu Rahma juga. Dan sebagai penutup sekaligus di sini juga hadir Romo Sigit Tridianto CM yang baru saat ini menjadi Romo Ekonom Kongregasi Misi Indonesia menggantikan Romo Thomas. Mungkin Romo untuk bisa menambahkan, monggo silakan Romo, dan mungkin nanti bisa sekaligus minta bantuan untuk menutup doa dalam acara ini. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian,
terutama kita mengucapkan terima kasih Romo Wicak yang men-sharingkan pengalamannya yang luar biasa, dan saya kira untuk kita semua yang mendengarkan ini tidak hanya pengalaman yang mengharukan, tapi bagi kita sekaligus juga pengalaman iman bahwa semangat misioner itu ternyata memang tidak hanya sesuatu yang romantis, tetapi juga sungguh-sungguh menghadirkan sukacita dan kebahagiaan kalau itu bisa dilaksanakan, dan memang sukacita itu bisa kita alami bersama dengan Romo Wicak. Karena itu, kita mengucap syukur kepada para Romo yang pada saat sekarang ini menjalankan tugas misi. Memang kongregasi misi itu oleh Santo Vincentius didirikan tidak hanya untuk Romo-Romo supaya bisa membangun komunitas, tapi sekaligus juga komunitas itu dipersiapkan untuk misi. Jadi kita semuanya memang dipersiapkan, dididik untuk menjadi Romo misi. Tetapi sebetulnya misi itu juga merupakan tugas utama gereja. Kalau gereja itu umat Allah, berarti tugas misi itu juga merupakan tanggung jawab kita bersama. Saya tadi spontan, tapi saya belum melihat agenda dan apakah diizinkan Romo Wicak. Kalau kondisi memungkinkan dan diizinkan, kalau masih kurang sih, saya menjadi yang pertama juga usul Paskah nanti akan membantu di sana kalau diperbolehkan, ya. Dan kemudian juga tadi Bu Rahma sudah rasan-rasan tantangan untuk bisa berangkat ke Tovoi, maka Pak Mul mungkin dan teman-teman semuanya yang ikut acara ini tergerak dan terpesona dengan situasi di Tovoi, ayo kita jalan-jalan ke sana. Ya, saya mendengar KKM pernah ke sana. Tetapi kalau kita berangkat lagi ke sana mungkin juga pasti ada sesuatu yang baru yang bisa dilihat, bisa direfleksikan, dan kemudian bisa menjadi aksi bersama untuk KKM. Saya kira itu buah-buah yang mungkin akan menjadi buah yang menyemangati kita, yang kita peroleh di dalam perjumpaan kita bersama Romo Wicak pada sore hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Langsung kita tutup, Pak Mul, dengan doa, ya, atau ada lain-lain? Sementara tidak ada Romo bisa tutup, ya, saya pesan yang terakhir. Bapak Ibu sekalian, terima kasih Romo Satbudi atas refleksi pembukanya tadi. Saya diberi tugas oleh Pak Mul untuk doa penutupan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah yang berbelas kasih, kami mengucap syukur kehadirat-Mu pada masa awal Prapaskah ini. Kami Engkau beri kesempatan sore hari ini untuk mendengarkan sharing yang luar biasa dari Romo misi kami, Romo Wicak di Tovoi, di Papua, di ujung timur Indonesia. Kami bersyukur pengalaman iman ini tidak membuat kami terharu dan bersyukur, tapi sekaligus juga semakin meneguhkan iman kami, bahwa pengalaman iman kami itu sungguh-sungguh diuji ketika bisa kami wujudkan dalam tindakan nyata, dan semangat untuk bisa mewartakan sukacita dan kabar gembira itu tanpa batas. Maka kami berdoa semoga para Romo yang sekarang ini menjalankan tugas perutusan di tanah misi, di daerah yang sulit dan terpencil, Engkau anugerahi rahmat kesehatan, rahmat sukacita, dan terutama juga rahmat penuh pengharapan, sehingga juga bisa menghadirkan karya keselamatan-Mu ini dimanapun berada. Kami juga berdoa bagi kamu semua, semoga anugerah pengalaman perjumpaan sore hari ini juga meneguhkan kami untuk berani bersyukur atas karunia iman yang telah kami terima ini, dengan ungkapan syukur yang nyata, yang konkret, yang terlibat, terutama juga kami bisa menjadi bagian yang penting dan utama di dalam karya misi, lewat apa yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami. Akhirnya kami berdoa untuk kami semua, untuk keluarga kami masing-masing, juga untuk masyarakat di sekitar kami yang pada saat ini masih menghadapi situasi sulit karena pandemi. Kiranya Engkau juga berkenan menganugerahkan rahmat kekuatan
kesehatan, dan sukacita bagi kami semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga, saudara-saudari, bersama dengan keluarga kita masing-masing, setelah segala tugas, karya, dan persembahan hidup kita, selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Ya, amin. Ya, terima kasih untuk para romo semua yang mungkin tidak kami sebutkan, suster, dan mungkin ada kerabat lain dari kerasulan yang lain, mungkin dari Perkasi. Terima kasih untuk semuanya, dan mungkin kita bisa berjumpa di lain misi, tanah misi yang akan datang. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya, dan tak lupa terima kasih untuk sumbangan yang sudah masuk, dan kami masih mengharapkan ada bantuan dari tangan-tangan untuk ikut ambil bagian di dalam misi di Indonesia ini. Baik, selamat malam, selamat sore semuanya, sampai jumpa.